Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So di video kali ini aku pakai handphone dulu karena baterai kamera aku habis. Tapi aku ada inspirasi bikin video dan lagi bersemangat juga hari ini untuk bikin video. Jadi ya udahlah, pakai handphone pun nggak apa-apa ya guys. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel ini. Dan seperti biasa juga di video kali ini aku bahas yang sangat banyak ditanyakan teman-teman di Instagram tentunya, dan juga ada beberapa komen di video-video yang lama, yaitu tentang jeng 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 jeng. Makanya subscribe dulu. Sengaja aku tutupin sebelah karena sama gorden, karena biar biar nggak terlalu cerah muka akunya di situ ya kan. Jadi di video kali ini aku mau membahas tentang pertanyaan teman-teman yang sangat banyak, apalagi setiap aku buka question box itu selalu menanyakan bagaimana tips istiqomah. Nah, menurut teman-teman mungkin ini versi aku dan sudah aku tulis juga di buku aku yang judulnya Hijrah Aja Dulu. Sebenarnya bagi teman-teman yang mungkin lebih ingin mengetahui banyak, itu bisa beli buku aku di Gramedia terdekat teman-teman semua di kota kamu. Tapi ada beberapa yang mungkin lebih suka mendengar daripada daripada membaca ya kan. Siapa di sini tim lebih suka mendengar daripada membaca? Komen di bawah. Seperti kita ketahui juga ya kan, hijrah itu mudah, yang sulit itu adalah istiqomahnya ya kan. Kata-kata yang hijrah itu mudah, istiqomah yang sulit itu nggak bisa sih kita nafikan gitu ya kan, karena memang benar adanya. Karena istiqomah itu tidak semudah awal kita berhijrah gitu ya kan. Mungkin awal kita hijrah lebih sedikit mudah. Ayo udah hijrah pakai cadar gitu ya kan, mungkin terlihat lebih mudah. Atau yang pakai kerudung, ya udah pakai kerudung syar'i gitu. Memang langkah awalnya memang mudah, tinggal pakai aja gitu kan. Tapi untuk keistiqomahannya itu yang sulit. Jadi karena setan kan nggak berhenti sih menjerumuskan kita manusia ini ke dalam dosa-dosa atau kehilafan gitu kan. Ada aja gitu cara dia menggoda. Buat apa sih kamu pakai kerudung lebar-lebar? Tahu nggak sih kayak ibu-ibu? Dan mungkin kata-kata seperti itu kita dengar dari orang-orang sekeliling kita gitu kan, terutama mungkin dari keluarga, dari teman, atau pokoknya yang di sekitar kita. Tergantung kitanya gitu loh. Maksudnya kita udah melangkah nih, tinggal merangkak menuju ke istiqomahan gitu kan. Kita mampu nggak melewati ujian-ujian tersebut gitu. Sedangkan aku kasih contoh, kita sekolah nih ya, kita sekolah untuk naik kelas, umpamanya kita kelas 1 terus mau naik ke kelas 2 nya itu ada beberapa kali ujian, tiap semester ada ujian, bahkan ada ulangan setiap bulannya gitu loh kan. Nah, jadi ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik pun sama seperti itu, pasti Allah uji dulu gitu. Nah, beberapa ujian yang sering kita temui di dalam masa hijrah atau masa proses dalam berhijrah itu, yang pertama mulai dari cemoohan karena memakai hijab syar'i, atau cemooh karena memakai cadar, ya ninja ya gitu ya kan, atau ibu-ibu kayak ibu-ibu nggak modus atau segala macam gitu kan, mulai dari cemoohan. Terus juga ada yang dijauhi teman. Karena itu di sini aku mau bahas sedikit bagaimana sih cara biar hijrah kita itu nggak gagal. Karena agak sedih juga sih, ada beberapa teman kita yang mungkin yang awalnya udah hijrah bercadar lalu melepaskan cadarnya, ada yang udah berhijab syar'i lalu kembali seperti masa lalu ya kan. Nah, salah satunya itu aku juga udah tulis sih di buku aku, mungkin teman-teman yang belum baca mungkin bisa dengar ini. Yang pertama itu berniat ikhlas ketika hijrah. Nah, salah satu kunci keistiqomahan itu adalah niat kita itu harus benar-benar lillahi ta'ala gitu lah kan. Karena hijrah itu kan bukan karena kepentingan dunia aja gitu kan, tetapi kita harus ikhlas karena Allah gitu kan. Bukan karena ingin dinilai manusia baik, itu jangan. Jadi hijrahlah karena lillahi ta'ala gitu loh. Kalau kita hijrahnya karena manusia, ketika manusia memuji kita, wah ada hijrah masya Allah ini segala macam, itu tuh kita semakin semangat untuk hijrah. Namun ketika ada cemoohan, ada bulian atau semacamnya,
jadi kita kayak mundur gitu karena niat awal tadi udah salah gitu. Makanya yang pertama itu penting, niat kita itu harus benar lillahi ta'ala dan ikhlas ketika hijrah itu, apapun yang terjadi kita ikhlas karena kita hijrah itu untuk Allah. Kedua itu segera mencari lingkungan yang baik atau sahabat-sahabat yang soleh atau yang soleha, karena kunci utama sukses hijrah kita itu adalah memiliki teman atau sahabat dekat dengan Allah dan saling menasihati kita serta mengingatkan kita gitu ketika kita salah, ada yang mengingatkan gitu. Jadi cari ruang lingkup yang baik karena kita ingin menuju ke istiqomahan. Mungkin teman-teman bagaimana cara mencari teman yang soleh atau solehah? Nah, salah satu kuncinya salah satu caranya yang seperti aku selalu bilang itu pergi ke majelis taklim, karena di situ kita akan bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang sedang berproses juga seperti kita gitu. Lebih penting itu adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya gitu kan, karena Al-Quran itu kan petunjuk bagi kehidupan di dunia gitu kan, agar selamat dunia dan akhirat juga. Tentu juga ketika kita lebih dekat ke Al-Quran atau lebih menjadikan teman dalam kehidupan sehari-hari, lebih memperkuat lagi tingkat menuju ke istiqomahan tersebut. Seumpamanya nih ya, kita ke suatu daerah yang kita belum tahu atau tidak tahu alamat tersebut, kita butuh map kan atau butuh petunjuk. Nah, sama dengan ketika kita hijrah, kita butuh semua petunjuk itu. Salah satunya itu adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dan juga jangan malu ke majelis ilmu dan jangan malas ke majelis ilmu. Kuncinya itu harus ke majelis juga. Selain kamu akan bertemu dengan orang-orang yang soleh atau teman-teman yang dalam seperjuangan, kamu juga akan lebih men-charge keimanan kita atau lebih ke semangat untuk berubah menjadi lebih baik, itu kuncinya. Dan yang terakhir, saran dari aku atau tips dari aku itu berusaha tetap terus beramal walaupun sedikit, karena kita diperintahkan tetap beramal meskipun sedikit, dan itu juga udah ada hadisnya ya kan. Kalau kita beramal yang banyak dan terlalu semangat juga kurang baik, apalagi tanpa ada ilmu di dalam amal tersebut. Jadi kayak seolah-olah kita beramal yang hebat lalu kita mudah ngejudge orang atau membid'ahkan orang, dan itu salah. Sehingga nanti tampaknya semangatnya di awalnya saja, lalu setelahnya nanti terlihat kendor, bahkan sudah tidak beramal lagi gitu loh. Jadi biarlah berangsur-angsur namun istiqomah menjalankannya. Dulu video kali ini, semoga ada manfaatnya yang bisa diambil dan semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang di Instagram juga. Semoga dengan video ini bisa saling mengingatkan kita. Ini video ini ditujukan terutama untuk aku dulu, baru untuk teman-teman semuanya. Jadi kita sama-sama merangkul bersama untuk menuju ke istiqomahan. Semoga istiqomah dengan hijrah yang sudah dilalui. Next video kita bikin tips apa lagi? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa di subscribe juga. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.